Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pastinya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Ibu dan hadirin sekalian dalam kegiatan Jatim Ekonomi tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Dua Kementerian Kesehatan daerah Provinsi Jawa Timur yang pastinya mengusung tema mendukung pembangunan ekonomi nasional. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan talk show sesi berikutnya karena kita juga sudah talk show dan pada talk show hari ini kita akan membawakan tema mengenai EJSC Rumah Asik Generasi Milenial Jawa Timur. Luar biasa ya, kita akan mendapatkan insight baru mengenai bagaimana sih wadah dan juga tempat berproses generasi milenial pada saat ini. Nah, maka dari itu kalau tak kenal mengenal saya, maka kita kenalkan pemateri dan juga host yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Dan host yang akan memandu talk show kali ini adalah Bapak Ardianto Tanejaja SSI. Monggo kepada Bapak Tanejaja, silakan. Oke, luar biasa. Ya, selanjutnya kita akan menyambut bersama materi yang akan membagikan insight baru kepada kita semua tentang EJSC, yaitu Kak Junarsi. Halo, SSMM, silakan Kak Junar, luar biasa. Ya, mungkin siang waktu dalam sekalian mana kita dengarkan bersama dan juga for enjoy untuk mendengarkan talk show dari pemateri kita. Selanjutnya kepada Kak Junar, saya bersilakan. Oke, terima kasih Kak. Selamat siang semuanya. Kita kembali lagi di hari ini di podcast EcoVox yang kebetulan kemarin kita bakal bahas banyak tentang Dekranasda. Hari ini kita bakal bahas terkait dengan EJSC. Mungkin bisa main satu lagi tadi ya. Oke. Nah, selama kami jaga ke depan, nanti kita bakal bahas bareng terkait dengan EJSC Rumah Asik Generasi Milenial Jawa Timur. Mungkin sedikit perkenalan. Saya di sini Ardianto, mewakili dari tim podcast Biro Perekonomian Sekda Provinsi Jawa Timur. Dan kebetulan hari ini kita sudah ada narasumber yaitu Bapak Ines Halo SOSMM selaku Subkoordinator Pembiayaan Kemitraan BUMD dan Investasi Daerah. Selamat siang Pak Junior. Selamat siang Bapak Bi. Oke, mungkin boleh sedikit Pak perkenalan ke teman-teman semua yang ada di sini. Ya. Terima kasih host yang memberikan waktu kepada kami. Kami dari Biro Perekonomian dari sampaikan Mas Ardi ini dari Subkoordinator Kemitraan BUMD Pembiayaan dan juga Investasi Daerah yang memang kami masuk di koordinator BUMD dan investasi daerah di Biro Perekonomian yang menjadi satu yang mempunyai tugas juga salah satunya adalah menjadi sekretariat dari EJSC. Itu mungkin perkenalan pertama Mas Ardi. Oke, makasih Pak Junior. Tadi sempat disebut ya EJSC. EJSC itu apa ya Pak? Kalau boleh tahu? Ya. EJSC itu adalah istilah superkoridor. Nah, ini ada sebenarnya satu wadah jadi yang menjadi tempat berkumpulnya para generasi muda ataupun dari pihak-pihak yang komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur ini untuk melakukan segala aktivitas yang terkait dengan apa kegiatan-kegiatan yang dipenuhi oleh generasi muda. Nah, EJSC ini memang ada di Bapakowil saya sampaikan tadi, yaitu mulai dari Bapakowil Malang, dari Malang, yang kedua di Bapakowil Bojonegoro, yang ketiga di Bapakowil Madiun, yang keempat Bapakowil Jember, dan yang kelima Bapakowil yang di Madura dan Pamekasan. Saya kira itu Mas Ardi. Berarti EJSC itu semacam provinsi ya Pak? Ya, betul. Oke. Nah,
tadi sempat disebutin bahwa ECSC berada di 5 Bapowil, yaitu di Bapowil Madiun, Bojonegoro, Malang, Pamekasan, dan Jember. Seperti itu Pak. Nah, kalau boleh tahu, ECSC ini ada fasilitas apa aja sih Pak di sana? Fasilitas memang yang disediakan pemerintah Jawa Timur itu ada macam-macam di situ. Mulai dari convention atau ruang video, kompleks juga ada di situ. Ada meeting room, ruang rapat, ada training room juga, dan juga ada kafetaria untuk bisa nanti bagi pengunjung yang butuh asuhan ataupun sebagai sambil berinteraksi sama teman-temannya bisa menjadi ada jajan-jajan kecil, sehingga sediakan juga kafetaria sebagai fasilitas yang disediakan di tempat ECSC masuk. Berarti fasilitasnya cukup banyak ya Pak, mulai dari video conference, meeting room. Nah, buat teman-teman peserta EcoPOS mungkin yang belum mengetahui ECSC, monggo bisa langsung datang ke tempatnya di 5 Bapowil tadi. Jadi ECSC ini semacam co-working space yang bisa dipakai teman-teman untuk meeting room atau mungkin untuk bekerja, bahkan untuk teman-teman mungkin bisa juga untuk ketemu klien di sana seperti itu. Nah, ini lagi Pak, ini kan ECSC mungkin banyak teman-teman yang kurang tahu. Kalau boleh tahu, boleh diceritain ya sejarahnya ECSC ini, kapan sih berdirinya ECSC ini Pak? Kayak gitu. Ya, makasih Mas Ardi. Ini ECSC ini sejak terpilihnya Ibu Kofifa dan pasangan Jarod. Kebetulan kan Pak Dadang ini kan juga sebenarnya generasi milenial. Jadi beliau ditugaskan sebagai pelaksana teknisnya untuk di lapangan untuk terkait dengan generasi milenial. Nah, untuk mengadopsi ini artinya adalah satu wadah untuk bisa tetap terhibur dari para generasi milenial tadi. Nah, itu yang menjadi alasan juga untuk pemerintah Jawa Timur. Di samping juga sebagai tempat wadah, juga nanti bahwa di Jawa Timur itu ada namanya Bapowil. Di Indonesia hanya Jawa Timur yang punya Bapowil, yang sebenarnya tujuannya juga adalah kekuatan peran Bapowil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu lagi untuk melakukan layanan-layanan sifatnya bisa dilayani di daerah yang ada di Jawa Timur. Saya pikir itu. Berarti sebenarnya ECSC ini sudah berdiri cukup lama ya Pak? Tahun 2017. Oke, jadi sudah 4 tahun. Nah, jadi teman-teman sekali lagi monggo, misalkan teman-teman lagi ada di Malang, Pamekasan, atau mungkin lagi di Jember, bisa banget langsung pakai fasilitas ECSC-nya gratis kan ya Pak? Gratis, tidak dipungut biaya. Nah, gratis kapan lagi? Jadi teman-teman misalkan lagi di sana, pengen misalkan pakai meeting room, monggo bisa langsung ke ECSC yang ada di masing-masing Bapowil kayak gitu. Nah, ini lagi Pak, ECSC ini kan co-working space masih ada yang mengelola ya Pak? Ya. Kalau boleh tahu, yang mengelola ini apakah langsung dari Pemprovnya sendiri atau dikelola oleh vendor atau pihak swasta Pak? Ya. Terima kasih Mas Andi pertanyaannya. Inilah suatu keunikan sebenarnya. Sejak awal kita Mas Andi ini memang direkrut oleh pemerintah Jawa Timur. Kita dulu lagi Mas Andi terlibat di situ inspektorat, terlibat di situ BKD untuk menghandle ada satu advisor di masing-masing Bapowil dan 4 operator. Jadi sehingga setiap Bapowil itu ada 5 orang. Jadi advisor ini menjadi suatu komandannya dan operator tadi sebagai anak buahnya seperti itu Mas. Jadi memang langsung sebenarnya dikelola langsung sama Pemprov ya Pak? Berarti. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari advisor sama operator ini ada khusus ya kita misalkan harus pinter harus pinter, mungkin harus kreatif atau seperti apa untuk jadi timnya ECSC? Ya, itu harus. Jadi 4 orang itu masing-masing punya keahlian masing-masing. Jadi punya keahlian masing-masing. Yang satu bisa videografinya, yang satu bisa dari administrasi dan segala macam. Jadi memang itu ya harus seperti itu karena kan tenaga-tenaga yang dibutuhkan di situ memang dari sisi yang digital. Oke,
Jadi bisa dikatakan juga teman PJC ini anak muda semua berarti ya Pak. Betul sekali. Siap. Oke. Tadi ada teman-teman jadi di masing-masing PJC ada yang dikelola oleh satu organisasi, visor dan operator. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, mungkin sekalian menginfokan teman-teman di Ekopos juga. Kan PJC ini sudah berjalan sekitar 4 tahun lebih ya Pak. Kalau boleh tahu sudah berapa banyak sih Pak masyarakat yang merasakan fasilitas EJC ini sih Pak, kalau boleh tahu? Iya. Kebetulan kan kami sebagai sekretariat atau kita sebagai sekretariat di Biro Perekonomian, kita membuat aplikasi yang sifatnya online. Jadi di masing-masing bakor EJC itu sudah memiliki sistem online. Jadi kita selalu memantau jumlah pengunjung yang datang, baik dari sisi ada kriteria-kriteria yang mulai dari profesinya dari sisi pelajar, ataukah mahasiswa, ataukah orang komunitas. Jadi ada berbeda dari sampai saat ini kita dari data kita yang miliki sudah hampir 92.809 orang pengunjung ya, untuk seluruhnya EJC yang ada di Jawa Timur. Jadi hampir mendekati 100.000 ya Pak. Jadi cukup banyak ya Pak. Sangat banyak. Berarti bisa nggak Pak kira-kira 10 tahun lagi ini 1 juta pengunjungnya? Harapan kita seperti itu. Tapi memang ke depan ini kan kita harus memahami era digital itu tidak bisa dihindari. Bahwa saat ini atau sebelumnya terkenal namanya 4.0. Nah sekarang belum baik kok mau 4.0. Jadi ini bahwa era digital tidak bisa dihindari dan kita memang disitu semua harus bisa untuk memahami teknologi informasi ini. Itu masalahnya. Nanti lagi Pak, kalau boleh tahu nih pengunjungnya biasanya paling banyak di bakor mana atau EJC mana? Kalau boleh tahu? Iya, bakor ini jadi kan kebetulan masing-masing bakor punya keunikan sendiri. Jadi ada memang di daerah itu yang dekat dengan kampus, ada yang dekat dengan jauh dari kampus, sehingga sampai saat ini menurut data yang dimiliki yang paling banyak itu ya EJC Madiun. EJC Madiun. Teman-teman Ekopos di sini yang berasal dari Madiun, jangan sampai belum tahu EJC karena kebetulan EJC paling banyak mengunjungi Madiun. Jadi teman-teman monggo bisa kembali memanfaatkan fasilitas gratis ini untuk temu dan meeting dengan klien atau mungkin dengan teman-temannya seperti itu. Nah itu juga Pak, tadi kan sempat disebutin bahwa sudah banyak pengunjungnya yang bisa dikatakan hampir 100.000 untuk pengunjung EJC itu sendiri. Nah, kalau dari karakteristik pengunjungnya itu sendiri, apakah EJC ini yang datang mungkin para orang tua atau anak muda atau siapa nih Pak kebanyakan yang datang ke EJC ini sendiri Pak? Kalau boleh tahu. Ya, makasih Mas Ardi pertanyaannya. Jadi yang banyak datang itu kan memang saya bilang tadi ada pelajar, seperti ada juga dari freelance gitu loh. Jadi ada juga dari komunitas tadi atau organisasi yang dalam di situ. Jadi ada juga yang mengerjakan proyek atau segala macam. Jadi memang fasilitas yang disediakan di masing-masing itu juga berdasarkan data dari insentif macam-macam. Jadi kalau masalah yang paling banyak itu dikunjungi oleh pelajar juga sudah termasuk tadi. Jadi mungkin dari pihak mahasiswa dan juga para yang pelajar-pelajar SMA itu sudah juga yang memanfaatkan fasilitasnya. Karena sifatnya di masing-masing EJC itu internet gratis. Jadi kita tidak pungut biaya seperti itu. Berarti memang banyak generasi milenial sudah manfaatin ya Pak untuk fasilitas EJC ini. Dan juga biasanya nih Pak, kalau tahu kan pasti bermacam-macam nih EJC ya. Maksudnya pengunjung tuh datangnya ngapain aja sih Pak kalau ke EJC? Karena kan kita tahu bahwa EJC gratis internet, kita bisa duduk, tidak kan semuanya itu benar-benar gratis fasilitasnya kayak gitu. Terus kalau boleh tahu juga masyarakat ini menggunakan EJC ini kebanyakan untuk apa sih Pak? Kayak gitu. Ya, itu tadi saya sampaikan pada prinsipnya saya sebenarnya dari data yang memiliki bahwa pengguna yang bayar itu umurnya berdasarkan informasi itu banyakkan umur 15 tahun sampai 24 tahun.
itu bayangan kita Mas Andi, 15 tahun sebelum tahun itu ada sekitar 24 ribuan, 24 ribu pengunjungnya. Jadi sangat signifikan bahwa itu dikatakan milenial. Jadi dari data kita yang memiliki berdasarkan usia, bahwa itu hampir 25 ribu lah, 25 ribuan di usia 15 sampai 24 tahun. Sementara yang kedua dari data pengunjung dari Mas Andi itu ada sekitar dari usia 25 sampai 34 itu sekitar 3 ribuan. Jadi perbandingannya itu sangat signifikan bahwa memang dari usia yang masih sangat muda ya dari tadi sangat tinggi minatnya untuk mengunjungi EJC dari Mas Andi. Jadi konsep kita tadi saya sampaikan Mas Andi bahwa memang karena usianya masih 15 sampai 24 tahun, dan itu tadi saya sampaikan bahwa minat ataupun kebutuhan itu adalah kebanyakan dari studi atau mahasiswa, sehingga itulah mungkin nanti yang berisi dari jumlah yang berbeda itu tadi. Jadi memang bermacam aktivitas ada di sana juga ya Pak. Selain itu juga Pak, kalau boleh tahu nih, kan tadi sempat disebutin ada artisan dan operator. Selain mereka aktivitas yang di sana mengelola EJC, kalau boleh tahu kegiatan apa aja sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman EJC ini Pak sampai saat ini? Kalau boleh tahu. Ya, terima kasih Mas Andi. Jadi kami memang menempatkan advisor dan operator di EJC ini tanpa anggaran negara. Jadi ini free APBD, tujuannya memang adalah untuk melakukan kolaborasi. Jadi kita di situ berharap dan juga kita target untuk masing-masing advisor dan operator itu ada rencana kerja setiap tahunnya. Jadi orang itu bisa melakukan proses-proses pelatihan yang sifatnya yang berbeda dengan para bisa dengan telepon atau mungkin bisa di PLN ataupun komunitas-komunitas yang lain yang sudah mapan sehingga sifatnya kolaboratif. Jadi itu mereka semua nggak ada anggaran sama sekali ya Pak untuk ada kolaborasi dengan komunitas itu? Tidak ada. Jadi contoh kemarin di Malang, iya Pak. Mungkin EJC Malang kan melakukan salah satu pameran dan mengumpulkan masyarakat, dan itu tidak pakai anggaran. Jadi sifatnya kolaboratif untuk UMKM untuk mendukung kegiatan Komandos ini. Jadi seperti itulah sifat cara kerja yang kita lakukan di sana, dan tidak menggunakan APBD kecuali APBD yang digunakan orang itu adalah hanya untuk gajinya saja. Jadi kalau untuk proses kegiatan untuk melakukan apapun aktivitasnya sifatnya untuk UMKM atau berusaha segala macam itu adalah tidak pakai anggaran. Jadi selalu berkolaborasi dengan pihak yang lainnya seperti itu. Cukup keren juga dari teman-teman yang bisa maksudnya memaksimalkan fasilitas yang ada dengan menggait komunitas membuat sebuah kegiatan dan acara ya Pak. Oke. Nah, kalau boleh tahu juga nih Pak, kayak gitu di EJC ini kan sebenarnya kayak co-working space. Biasanya co-working space itu identik sama startup kayak gitu Pak. Nah, kalau boleh tahu EJC ini sudah cukup mendukung nggak sih Pak untuk dengan adanya startup yang ada di Jawa Timur kayak gitu Pak? Sangat mendukung. Jadi kita juga memang ada suatu kumpulan di masing-masing itu untuk pertemuan startup. Jadi startup di bidang macam-macam kegiatannya di situ untuk menjadi bisa seperti sharing. Jadi kan berarti dengan pengaruh COVID yang beberapa tahun yang lalu kan sampai sekarang kan masih terasa, sehingga para startup itu harus kami kembali untuk bisa kembali sebelum COVID. Jadi sangat berperan untuk tukar informasi di masing-masing startup di yang kita sampaikan tadi. Ada satu wadah yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Timur untuk bisa melakukan interaksi secara gratis. Nah, kalau mungkin yang luar pasti bayar pasti bayar dengan keuangan. Jadi tidak gratis. Jadi inilah sebenarnya sifatnya kita sampaikan tadi untuk pihak EJC itu bisa menjembatani atau memfasilitasi para startup tadi untuk bisa bangkit kembali untuk mencapai cita-citanya yang dulunya mungkin sudah bagus di sebelum COVID, dan harapan ke depan bisa kembali pulih kembali seperti itu. Oke, saya ingin juga Pak,
sempat saya dengar tuh EJS itu ada nama program yang dari teman-teman itu namanya Goes to School. Nah kayak gitu Pak. Nah kalau boleh tahu tuh apa sih Pak? Apa mungkin teman EJC ke sekolah mengenali EJC atau sebenarnya EJC Goes to School ini program seperti apa? Kalau boleh tahu Pak? Ya, banyak juga sebenarnya di Jawa Timur ini SMK atau SMA yang juga posisinya jauh dari kota. Jadi sebenarnya kan ini kan Goes ini adalah menjemput bola para teman-teman artisan dan operator untuk terjun ke lapangan ini. Jadi untuk mempromosikan ke SMK atau SMA bahwa di masing-masing kategorinya ada fasilitas-fasilitas yang bisa digunakan untuk sharing informasi, bisa mengerjakan tugas, ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa lebih itu ya namanya. Jadi sekarang itu kalau bisa SMA itu juga harus berpikir kedepannya mau seperti apa. Kalau memang dia tidak lebih di kreatif, saya pikir cocok untuk bisa terjun langsung ke OJC ya seperti itu Mas Andi. Jadi misalkan contoh saya punya satu sekolah SMA atau SMK pengen ngundang ke OJC, jadi bisa ya Pak? Oh bisa, sekali. Siap. Jadi tenaga OJC itu tenaga siap tempur, berapa macam. Nah, di sini ada juga nih kita kebetulan kan pameran kita jadi menurut ini kan kita undang dari FGC-nya, jadi yang di sini jadi tahu sendiri bahwa itu juga sebenarnya bahwa hasil dari yang dilakukan selama ini seperti itu. Siap. Jadi di sini ada stand ya Pak? Di sebelah ada ya. Jadi ada dua grupnya juga masa. Jadi teman-teman misalkan nanti pengen tanya lebih lanjut terkait EJSC bisa langsung ditanyain di grup kita FGC Millennial Job Center di Jatim Ekonomi ini kayak gitu. Nah selain itu juga Pak, bagaimana sih EJSC berkolaborasi dengan sektor-sektor swasta dan universitas nih Pak? Karena kan kita tahu bahwa kalau dengan pemerintah dan pemerintah itu kan biasa, tapi untuk kita dari pemerintah bekerja sama dengan universitas dan pihak swasta itu suatu hal yang jarang. Nah, gimana sih untuk EJC ini bisa berkolaborasi dengan pihak kampus dan juga pihak swasta seperti itu, Pak? Ya, terima kasih Mas Ali. Jadi memang kita kan di masing-masing EJC sudah ada website-nya. Jadi kan sebagian situ kan sudah menginformasikan bisa kegiatan kolaborasi. Program-programnya itu masih kan sudah kita minta. Artinya kan contoh kegiatan yang sifatnya untuk ada dengan pihak saya sampaikan tadi, kalau nggak salah di Jember itu kalau sampai itu adalah dengan pihak ya. Jadi ada dengan pihak swasta itu. Jadi itulah yang dimanfaatkan orang itu dari sisi EJC-nya tenaga, dari sisi biaya, bisa mungkin dari pihak yang swasta. Jadi kolaborasinya ini sebenarnya yang dimanfaatkan oleh teman EJC untuk bisa berkolaborasi. Jadi tidak semuanya kegiatan itu harus dengan anggaran dan uang. Seperti itu. Jadi memang sudah cukup banyak teman EJC berkolaborasi ya Pak? Banyak sekali. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita sempat bahas kolaborasi ya Pak. Ini juga nih Pak, mungkin ya teman-teman tahu juga kan pasti bertanya-tanya gimana sih kalau misalkan kita sebagai masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Timur memakai fasilitas EJC, misalkan untuk saya pakai PT Room, itu prosesnya gimana untuk peminjamannya? Proses peminjamannya sebenarnya bisa langsung menghubungi advisor atau operator di tempat itu untuk dilakukan pendaftaran. Sebenarnya kita sudah membuat fasilitas baik online sehingga tidak harus bertemu langsung untuk memudahkan ataupun efisienkan dari sisi pengguna, tidak harus lagi datang ke lokasinya sendiri. Jadi fasilitas itu sebenarnya sudah era digital. Jadi artinya seseorang yang ingin menggunakan ruangan itu yang mendapatkan hubungan itu yang menjadi pemakai hubungan itu. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain untuk mendapatkan harus tidak. Jadi memang semua itu bisa menggunakan sesuai dengan nomor urut yang tersedia. Nah, seperti itu Mas. Dan tidak ada lagi tadi saya sampaikan di awal itu tidak ada biaya SOP. Gratis berapa? Gratis sekali. Nah itu kapan lagi teman-teman di tempat yang nggak perlu bayar lagi kayak gitu. Jadi teman-teman bisa sangat maksimalin fasilitas EJC ini yang tadi tersebar di 5 wilayah, ada di Bawah Malang, Pamekasan, Jember, Bojonegoro, dan Madiun seperti
itu. Nah ini juga Pak, kalau boleh tahu EJC ini harapan kedepannya nih, harapan dari teman-teman ini dari Pemprov Jatim ini apa nih Pak untuk EJC ini harapan kedepannya kalau boleh tahu? Ya, harapan kita mungkin ke depan ini kan kita kan nggak tahu ya, beliau-beliaunya pemerintah Provinsi Jawa Timur itu komitmen kan sejarah terakhir ini. Nah kita kan mungkin menunggu nanti di proyek berikutnya 2012 sampai 2029 sejauh itu. Jadi masalah sebenarnya harapan kita ke depan adalah untuk lebih mengefektifkan peranan EJC ini untuk bisa semua dijangkau oleh masyarakat pengguna. Gitu. Jadi sehingga fungsinya itu bisa semakin terasa. Terus yang kedua terkait dengan banyaknya sebenarnya kegiatan fasilitasi dari BKN, kita mengharapkan adanya suatu outcome dari kegiatannya itu adalah masing-masing menko BKN tadi yang fasilitasi bisa naik kelas bersama itu. Dan kedua terkait dengan generasi milenial dari ada suatu nanti kita coba nanti lebih ini membentuk suatu koordinasi dari. Jadi bagi keluarga yang bisa isu bisa nanti kita datang untuk sampai saat ini kan hampir 10.000 kalau akan 3 dan 3 ini sudah ada. Seperti itu. Jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman sekali lagi yang masih bingung tadi misalkan gimana sih cara pakai fasilitasnya, bisa langsung datang ke Avisol atau ke platformnya atau mungkin bisa lewat sosial media-nya atau Instagram-nya dari EJSC di masing-masing platform seperti itu. Nah kayak gitu mungkin kan di sini sudah ada yang menonton ya, mungkin ada sedikit yang ingin menanyakan kembali terkait dengan EJSC. Monggo silakan dari teman-teman penonton yang ingin bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, monggo boleh banget ditanyain, mumpung di sini kita membahas tentang EJSC yaitu East Java Super Corridor seperti itu. Atau mungkin masih posisinya untuk semua karena puasa sebenarnya. Mungkin karena puasa situasinya agak lemas sepertinya. Oh ini ada yang mau bertanya semua? Boleh? Banyak. Selamat siang Bapak. Siang. Ini mungkin yang kita tanyakan agak panjang ya Pak ya. Boleh ya, Pak? sebelum bertanya kenalan dulu. Oh iya. Ini saya Tika dari Surabaya. Pak, ini saya tertarik dengan fasilitas yang tadi Bapak bicarakan, kan memang yang saya tangkap tadi kan untuk ekonomi anak muda intinya ya. Iya. Yang bisa menggunakan untuk ruangnya untuk meeting room juga ya Pak ya. Yang saya tanyakan di sini untuk meeting roomnya ini apakah juga untuk terbatas untuk bahas untuk mengenai ekonomi ini aja yang remaja ini atau bisa untuk yang lain? Karena kebetulan saya ini dari komunitas lobby pagar. Saya sering intinya gini Pak, ini saya lembaga ya, jadi sosial, sering berusaha untuk memberikan edukasi, mengumpulkan warga untuk kita edukasi tentang pentingnya deteksi dini tentang kanker payudara. Iya. Saya kesulitan memang untuk tempat Pak, karena kan rata-rata sih disilakan ya, dan saya ini kan misalnya kerja sosialisnya dewe gitu Pak, untuk mengedukasi semua terutama wanita pada khususnya ya Pak, walaupun juga pria juga ada yang terdeteksi kanker payudara. Jadi saya kalau misalkan mau menggunakan tempat itu Pak, kira-kira apakah juga diperbolehkan Pak untuk seperti yang saya lakukan selama ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu dari komunitas kanker ya. Jadi ini mungkin karena fasilitas programnya itu biasanya berapa Bu pesertanya? Kira-kira rata-rata 50 peserta Pak. 50 mungkin kalau sebegitu banyaknya EJC itu kan sebenarnya nggak luas, cuma mungkin kalau mungkin pakainya untuk sekitar 10 sampai 20 orang mungkin masih cukup ya, bisa. Jadi kita bisa 25 lah, 25 orang seperti itu. 25 bisa ya Pak? Ya, bisa. Jadi jadi nanti kan silakan Bu, artinya kan saya pikir jenis kanker itu kan kanker ya, kanker payudara perlu edukasi karena itu kan sekarang penyakit itu juga sebenarnya hanya penyakit yang tua.
Jadi edukasi terkait ini itu sebenarnya termasuk juga untuk mudah-mudahan. Monggo, jadi kalau nanti itu contohnya kebetulan ada di Bakori, tentunya di Malang, gunakan fasilitas itu apa-apa. Tapi kan tadi saya sampaikan untuk kapasitas ruangannya itu maksimal kalau nggak salah perlu 355 orang lah. Kalau nanti itu terlalu sempit. Jadi kalau 25 orang kan kira-kira seperti itu lah. Ya, kira-kira itu. Jadi kalau nanti 50 saya pikir udah cukup besar lagi gitu. Oh enggak pakai mampu itu rata-rata kami yang terbanyak, tapi selama ini rata-rata misalnya kurang lebih antara maksimal 30, 40 dan terbanyak 30, 35. Silakan dulu, silakan berhasil aja, artinya selagi itu didaftarkan aja dulu, nanti pas didaftarkan nanti dilihat di situ siapa pengguna. Jadi kita berharap yang mendaftar itu siapa itu mendaftar itu yang dapat dulu. Jadi kita bikin nomor urut, harapkan nomor urut itu aku di masing-masing EJC di Jawa Timur. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Semoga kami bisa menggunakan fasilitas itu. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mungkin Bu sekalian informasikan, kalau mungkin ingin tahu lebih detail cara proses, cara nyewa EJC gimana, dan tadi disebutkan akhirnya bahwa gratis, jadi memang kita nggak ada batasan sama sekali harus ABCD atau komunitas ABCD yang dipakai. Oh, di sebelah kita ada stand NDC dan EJC, di situ langsung teman-teman EJC di situ kebetulan kita lagi jaga bisa langsung ditanyai, misalkan sudah ada gambaran mau pakai tanggal berapa, monggo bisa langsung ditanyakan. Jadi Bu sedang banyak sendiri dan itu kebetulan Ibu kan Surabaya, itu Bakori Malang, berarti kan termasuk wilayah Surabaya adalah di Bakori Malang. Monggo, jadi ada di samping ini yang kebetulan jaga studi itu yang datang juga dari Madiun sama Bakori Malang. Jadi itu nanti silakan koordinasi dengan teman-teman kita yang ada di sebelah di booth-nya sebelah kanan ini. Ya. Oh, ya. Kalau saya Surabaya ada berapa? Ya, karena jujur kami mengedukasi warga. Sebenarnya sasaran kita itu tidak hanya kaum wanita yang usia kampus ya. Justru sasaran kaum milenial juga kami juga karena ternyata pasien kanker payudara itu usianya lebih muda, paling muda usia 16 tahun. Yang kami bagaimana untuk Surabaya? Ya, terima kasih Bu. Masalah Surabaya kan, jadi saya jelaskan dari awal itu, EJC itu ada di Bapak Bakori. Nah sebenarnya Surabaya itu masuk di Bakori Malang. Jadi tempatnya di Malang Bu. Jadi memang itu sebenarnya, jadi tidak kita tempatkan di setiap kabupaten. Tapi masing-masing Bakori itu membawahi ada beberapa kabupaten. Nah kalau Malang itu masuk di wilayah termasuk Surabaya, Pasuruan sekarang Malang seperti itu. Kalau Jombang itu masuk untuk Bojonegoro, Madiun yang ada itu sama Ponorogo masuk di Madiun. Seperti itu. Jadi maksud saya nanti kalau Surabaya sendiri nggak ada, ya ke kantor aja sekalian berubah kepala seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ada lagi dari teman-teman atau mungkin dari yang jaga stand, monggo ingin bertanya terkait dengan apa sih Isjaro Superkoridor, terus pemanfaatannya seperti apa dan bagaimana seperti itu. Seperti itu sedang berburu tajil sih Pak. Berburu tajil jamnya apa nih? Pasti jam 3. Karena biasanya lagi rame, takut habis. Biasanya jam 4 dan berburu habis takjilnya Pak. Gitu. Bersiap juga. Ya benar Pak. Kayak gitu. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Kalau tidak ada, bisa. Kalau mungkin kalau tidak ada, kita cukupkan aja Pak untuk talk show kita, podcast kita di sore hari ini Pak, kayak gitu. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman semua Pak yang ada di sini. Ya. Terima kasih Mas Ardi atas waktunya. Ini mungkin terakhir Mas Ardi ya. Jadi pada prinsipnya pemerintah Provinsi Jawa Timur ikut berperan begitu Mas Ardi dengan maksud tadi kenapa ini menjadi suatu program unggulan dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Pada waktu itu, karena memang
generasi milenial itu di Jawa Timur sangat banyak. Nah ini sebenarnya uang dari kita. Jadi harapan kita ke depan, siapa pun yang menjadi gubernur ke depan maupun wakil gubernur, bahwa kaum milenial itu harus juga diberikan wadah untuk bisa berkembang, membangun Jawa Timur dan khususnya bangsa Indonesia ini bisa maju ke Indonesia untuk di generasi emas 2045. Itu tadi. Itu ya teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Julian untuk maksudnya nih di hari libur dan menyempatkan untuk sharing-sharing terkait NJSC. Mungkin kita tutup evaluasi dari episode kita kali ini terkait dengan NJSC Jawa Super Corridor. Saya ucapkan terima kasih lagi sekaligus juga Pak Julian dan juga semua penonton yang sudah hadir di acara podcast kita kali ini. Jangan lupa nanti setengah jam lagi kita akan ada podcast kembali terkait dengan MGC, yaitu Millennial Job Center. Seperti itu. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.